kembali lagi bersama saya Yudi Sumerta di Success Channel. Nah, kita lanjut aja. Soal nomor 1. Bilangan asli A terkecil sedemikian sehingga 3 pangkat 9A tambah 3 pangkat 8 tambah 3 pangkat 6 merupakan bilangan kubik adalah. Nah, kalau nemu soal seperti ini, jadi kita selesaikan dulu. Nah, jadi kita tulis ulang dulu, yaitu di sini 3 pangkat 9A ditambah 3 pangkat 8 ditambah 3 pangkat 6. Nah, kita keluarkan di sini. Jadi kita faktorkan di sini yang keluar adalah 3 pangkat 6. Nah, ini yang terkecil. 3 pangkat 6 buka kurung. Nah, ini sisanya kan tinggal 3 pangkat 3A ditambah 3 pangkat 2 ditambah 1. Nah, ini bentuk faktornya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, nah bentuk ini sudah bilangan kubik. Nah, tinggal ngolah ini saja. Nah, ini bilangan kubiknya adalah ini kan 3 pangkat, nah ini sifat-sifat perpangkatan. Kita bisa ubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, 3 pangkat 2 pangkat 3. Nah, ini dikali, nah ini kita ubah 3 pangkat 3 ini 27A ditambah 3 pangkat 3 ini adalah 9 ditambah 1. Nah, sehingga ini sudah jelas bilangan kubiknya terlihat 9 pangkat 3. Nah, yang ini menjadi 27A ditambah 10. Nah, karena di sini mencari nilai A terkecil, nah ini kalau A-nya 0 ini tidak mungkin ya. Jadi A-nya 1, 27 ditambah 10 ini bukan bilangan kubik. Jadi yang terkecil A-nya di sini adalah A sama dengan 2. Sehingga mengakibatkan 27 dikali 2 tambah 10 ini nilainya sama dengan 54 ditambah 10 yaitu 64, di mana 64 ini adalah berapa? 4 pangkat 3. Benar ya? Nah, benar 4 pangkat 3. Jadi jelas ya teman-teman. Nah, jadi nilai A terkecil adalah, jawabannya adalah A2. Jadi opsi ini yang benar adalah 2. Nah, kita lanjut soal nomor 2. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan 4X kuadrat tambah BX tambah 4 sama dengan 0. Nah, B-nya ini tidak sama dengan 0, maka X1 pangkat min 1 tambah X2 pangkat min 1 sama dengan 16 kali X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3. Berlaku untuk B kuadrat kurang B sama dengan A 0 atau 2, B 42 atau 56, C 6 atau 2, D 72 atau 90, E 20 atau 30. Oke. Nah, ini teman-teman kalau nemu soal seperti ini dalam persamaan kuadrat ya. Jadi dalam persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Yang kita tahu adalah yang sederhana, akar-akarnya X1 tambah X2 ini adalah min B per A. Nah, kalau X1 kali X2, kalau X1 kali X2 ini adalah C per A. Nah, berawal dari sini kita bisa jabarkan di sini. Nah, jadi dalam soal ini X1 ditambah X2 ini nilainya sama dengan, nah ini min B berarti sama dengan min B per AA-nya adalah 4. Nah, ini nilainya. Terus X1 dikali X2 ini nilainya sama dengan C per A berarti 4 per 4. Nah, ini nilainya sama dengan 1. Nah, apa gunanya ini? Jadi dua hal ini nanti kita pakai substitusi. Nah, jadi kita lanjut ke soal. Nah, ini yang diketahui bahwa persamaan ini adalah X1 pangkat minus 1 ditambah X2 pangkat minus 2 minus 1 sama dengan 16 kali X1 pangkat 3 ditambah
X2 pangkat 3. Nah, kita ketahui di sini. Nah, untuk yang ini kita belum tahu. Berarti ini harus dijabarkan sehingga nanti menghasilkan bentuk seperti ini. Bentuk penjumlahan dan bentuk perkalian. Jadi tinggal ngolah saja sebenarnya di sini. Jadi kita olah yang di sini adalah 1 per X1 ditambah 1 per X2. Nah, ini nilainya sama dengan 16 kali, ya ini sama juga. Kita olah bentuk pangkat 3 ini. Jadi kalau difaktorkan ini di materi polinomial, jadi teman-teman bisa baca X1 tambah X2 ini kita bisa keluarkan. Nah, bisa faktorkan. Di sini adalah X1 kuadrat ya dikurang X1-nya berkurang 1 pangkatnya muncul X2. Selang-seling ya, tambah X2 pangkat 2. Jadi tinggal dijabarkan seperti ini aja. Kalau belum paham silakan pelajari lagi, cari di Google materinya ya. Jadi ini bentuk umum sih sebenarnya penjabaran dari bilangan kubik, penjumlahan bilangan kubik. Nah, jadi jelas di sini kalau kita lihat ini sudah dikenali ya. Nah, nanti ini juga sudah dikenali, tinggal ngolah ini dengan yang sebelah kiri. Oke. Jadi yang ini kita samain penyebut. Nah, ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah X1 X2 tambah X1 per X1 kali X2. Nah, ini udah semua bisa diganti nih ya. Ini tidak jadi masalah ini. Nah, selanjutnya 16 kurung. Ini sudah bisa diganti nih sebenarnya. Ini sudah bisa diganti, nilainya X1 tambah X2 itu adalah negatif B per 4. Kita ganti aja langsung. Nah, ini nilainya sekarang. Nah, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, kita olah lagi sebentar. Nah, kita kumpulkan dulu. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat kurang X1 kali X2. Ini sebenarnya nilainya sudah bisa diganti nih. Nah, sampai di sini dulu. Kita lanjut. Nah, sekarang ini kita ganti nilainya. Tadi berapa dapat? Min B X2 tambah X1 nilainya adalah min B per 4 X1 kali X2 nilainya 1. Tadi sudah ada di atasnya ya. Ini sama dengan 16 buka kurung min B per 4 dikali. Nah, ini kita bisa dikeluarkan lagi, dijabarkan. Hasil penjabarannya adalah X1 tambah X2 kuadrat. Nah, nanti kan ada 2 kali X1 X2, berarti biar jadi X1 kuadrat tambah X2 tinggal kurangi di sini. Kurang 2. Jadi kurang 2X1 X2 minus X1 kali X2. Nah, ini dia. Nah, jadi sudah semakin jelas di sini. Min B per 4 adalah min B per 4 bagi 1 tetap ini sama dengan yang ini kita kalikan 16 nih, kita coret sehingga sisanya 4 ya. Jadinya min 4B buka kurung X1 tambah X2 tadi udah ketemu ya. X1 tambah X2 adalah min B per 4. Kita kuadratkan, tinggal dikurang yang ini nilainya adalah min 2X1 X2 min X1 X2 itu adalah negatif 3 kali X1 kali X2. Ini jelas sudah bisa diganti. Oke, yang ini min B per 4 sama dengan min 4B dikali, nah ini tinggal dikuadratin. Ini hasilnya B kuadrat per 16 dikurang 3 dikali 1. Nah, X1 X2 nya kan ketemu. Tapi sini kita lanjutkan. Oke. Nah, jadi di sini ada unsur 16 di sini. Jadi ada unsur 16 di sini biar lebih mudah kita mengoperasikan, lebih baik kita kedua ruas kita kalikan dengan 4. Nah, sehingga di sini menjadi min B sama dengan ya. Ini jadinya min 16B kurung B kuadrat per 16 kurang 3.
Nah, sehingga bisa dikalikan. Ini coret-coret 16-nya ya, sisanya tinggal min B pangkat 3 dikurangi min 16 nih, min 3 jadinya plus 48B. Nah, kita bawa ke kiri semua. Jadinya di sini B pangkat 3 dikurang B kurang 48B sama dengan 0. Sehingga di sini B pangkat 3 dikurang 49B sama dengan 0. Nah, baru kita buka, faktorkan dulu B kuadrat dikurang 49 sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Nah, sehingga di sini kita bisa faktorkan lagi B kali B kurang 7 B kurang tambah 7. Nah, ini pemfaktoran selisih kuadrat sama dengan 0. Sehingga ketemu nilai B-nya adalah B sama dengan 0 atau B sama dengan 7 atau B sama dengan negatif 7. Nah, ini tidak memenuhi ya, sesuai di soal ini tidak memenuhi. B tidak boleh sama dengan 0. Sehingga kita cek lagi soalnya. Nah, nilai dari B kuadrat kurang B. B kuadrat kurang B. Oke, kita cari saat B-nya sama dengan 7, jadi ketemu B kuadrat kurang B sama dengan 7 kuadrat kurang 7 sama dengan 49 kurang 7 sama dengan 42. Nah, saat B sama dengan negatif 7, di sini B kuadrat kurang B sama dengan di sini negatif 7 kuadrat dikurang negatif 7, sehingga di sini 49 ditambah 7 sama dengan 56. Jadi nilainya adalah 42 dan 56. Nah, ini 42 dan 56. Jadi jelas ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3. 3 bilangan membentuk barisan aritmatika. Jika suku ketiga ditambah 2 dan suku kedua dikurangi 2, diperoleh barisan geometri. Jika suku ketiga barisan aritmatika ditambah 2, maka hasilnya sama dengan 4 kali suku pertamanya. Beda barisan aritmatika tersebut adalah. Nah, untuk memecahkan soal ini, jadi kita buat pemisalan. Jadi yang paling mudah untuk kita misalkan, biasanya kalau nemu soal gini kan bisa saja ya ada bentuk pemisalan. Jadi misal barisan pertama aritmatika, bilangan pertama A, bilangan kedua A ditambah B, bilangan ketiga A ditambah 2B. Kadang ada juga yang memisalkan seperti ini. Jadi bilangan tengahnya kita misalin A, jadi bilangan pertamanya tinggal A kurang B, bilangan ketiganya adalah A plus B. Ini sama saja. Jadi biasanya ini kita gunakan biasanya mempermudah dalam perhitungan, timbang kita pakai yang bentuk paling atas. Nah, seperti itu. Nah, kita ke pemisalan sekarang. 3 bilangan bentuk aritmatika. Jadi kita pakai aja yang ini ya. Jadi pemisalannya kita pakai yang ini. Nah, nanti teman-teman kalau pakai yang lain tidak masalah, pasti hasilnya sama. Jika suku ketiga ditambah 2 dan suku kedua dikurangi 2, diperoleh barisan geometri. Jadi dia akan membentuk barisan geometri. Itu pada saat suku ketiga ditambah 2. Ini ada suku ketiga ditambah 2, berarti A ditambah B ditambah 2. Dan suku keduanya dikurang 2, berarti di sini A kurang 2. Nah, suku gini pertamanya tetap. Nah, ini barisan geometrinya. Oke, kita ke bentuk kalimat yang lain. Jika suku ketiga barisan aritmatika ditambah 2, suku ketiga ditambah 2, jadi pada saat suku ketiga ditambah 2, suku ketiga aritmatika kan ini A tambah B ditambah 2, berarti A ditambah B kita tambahkan dengan 2. Ini nilainya sama dengan 4 kali suku pertama. 4 kali suku pertama aritmatika A kurang B sesuai kesepakatan. A kurang B. Nah, dari sini kita sederhanakan ya. Jadi A ditambah B tambah 2 sama dengan 4A dikurang 4B. Nah, dari sini kita dapat
kita hanya bahwasannya B nya bawa sini. Jadi B ditambah 4B ditambah 2 sama dengan 4A dikurang A. Sehingga di sini 5B ditambah 2 sama dengan 3A. Ini kita sebut ini persamaan pertama. Nah, ini biasanya gunanya untuk substitusi nanti. Nah, yang bentuk geometri kita jabarkan. Nah, masih ingat untuk rasio bentuk geometri, jadi rasio bentuk geometri suku kedua ya. U2 per U1 sama dengan U3 per 1. Jadi U2 nya adalah A kurang 2 per A kurang B. Nilainya sama dengan suku 3 nya A tambah B tambah 2 per A kurang 2. Jadi tinggal dijabarin nih kali silang. Jadinya dapatnya A kurang 2 kuadrat sama dengan A kurang B dikali A tambah B ditambah 2. Nah, kita jabarkan ini. Nih, kalau kita kuadratkan kan jelas ya. A kuadrat dikurang 2 kali A kali 2 berarti 4A ditambah 4. Nah, ini sama dengan kita 1 A kali A kuadrat ditambah AB ditambah 2A, udah habis, tinggal B nya, kurang AB min B kuadrat min 2B. Nah, ini penjabarannya. Nah, ada yang bisa dicoret-coret teman-teman. Nah, ini bisa, ini kedua ruas. Nah, ini AB kurang AB, ini bisa hilang ya. Jadi sisanya kita bawa ke kiri aja semua. Jadinya B min B di sini jadi B pangkat 2 kurang 4A. Nah, di sana ada di ruas kanan ada 2A. Bawa ke ruas kiri jadi kurang 2A ya. Sisa 2B-nya bawa ke ruas kiri jadi positif 2B, jelas ya. Jadi apa yang kurang? Plus 4. Oke, sama dengan 0. Oke, jadi di sini B kuadrat min 6A ditambah 2B ditambah 4. Oke, sama dengan 0. Ini kita sebut dia persamaan kedua. Jadi kita substitusikan. Nah, ini persamaan 1 ya. Di sini 3A, kebetulan di sini ada 6A. Jadi kita kalikan 2 di sini ya. Jadinya nih masing-masing kali 2. Oke, kita batasi dulu. Oke, kita kalikan 2, ini jadinya 10B ditambah 4 sama dengan 6A. Nah, ini kita pakai mensubstitusi. Ini substitusikan, substitusi ke persamaan 2. Nah, jadi ke persamaan 2. Oke, namanya kita ganti dengan 10B tambah 4. Oke, jadinya ini kita tulis langsung setelah disubstitusi adalah B kuadrat min, tulis 10B tambah 4 ditambah 2B tambah 4 sama dengan 0, sehingga didapat di sini B kuadrat min 10B min 4 ditambah 2B tambah 4. Nah, oke, 4-nya hilang ya, tinggal B kuadrat minus 8B sama dengan 0, sehingga difaktorkan saja B kali B min 8 sama dengan 0. Nah, dari sini kita ketemu 2B-nya. B sama dengan 0 atau B sama dengan 8. Jadi ini kita nggak pakai. Jadi bedanya. Jadi yang benar adalah B sama dengan 8. Jadi untuk jawaban soal ini adalah B sama dengan 8. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 ini sederhana ini. Keliling segitiga ABC pada gambar adalah 10, panjang sisi AB adalah OAB ditanya. Nah, jadi teman-teman lihat di sini ini adalah sama sisi. Jadi kalau kita lihat ini sudutnya adalah 45 derajat. Nah, jadi masih ingat kalau kita misalkan AB-nya ini X, di sini juga sama, ini X. Nah, X di sini X akar 2. Kalau nggak percaya teman-teman pakai Pythagoras ya. Kan sudut istimewa, kita langsung saja bawa ke keliling. Nah, dari soal diketahui kelilingnya adalah
keliling dalam soal adalah 10. Nah, dari sini keliling di dalam segitiga inilah X tambah X ditambah X akar 2 sama dengan 10. Nah, sehingga kita keluarkan X-nya di sini jadinya berapa? 2X ditambah X akar 2 sama dengan 10. Jadi kita keluarkan X-nya, 2 ditambah akar 2 sama dengan 10. Oke, jadi tinggal cari AB itu berarti X ditanya ya anak-anak. Ya teman-teman, X sama dengan tinggal dibagi 10 bagi 2 ditambah akar 2. Oke, nah ini harus di pilihannya tidak ada ya, tinggal dirasionalkan bentuknya. Sama-sama dikali 2 minus akar 2, ini bentuk merasionalkan penyebut, 2 minus akar 2. Jadi X-nya ketemu 10 dikali 2 minus akar 2 per, nah ini bentuk selisih kuadrat ya. Ini hasilnya adalah 2 kuadrat kurang akar 2 kuadrat sama dengan 10 kali 2 kurang akar 2. Ini biasanya saya tidak kalikan dulu, kita lihat yang di bawah. Nah, kali aja bisa disederhanain. Oke, jadi ini per 4 dikurang 2. Nah ini X-nya sama dengan 10 2 kurang akar 2 per 2. Nah, sehingga coret-coret, nah, jadinya 5 ya. 5 kali 2 kurang akar 2 kita kalikan, jadinya 10 kurang 5 akar 2. Jadi opsi yang benar adalah opsi E. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, ini soal logaritma ya. Nilai X yang memenuhi log X tambah log 2 sama dengan 0. Nah, jadi soalnya di sini adalah log X, oke, ditambah log 2 sama dengan 0. Nah, ini log penjumlahan masih ingat ya. Log ini kita bisa dia menjadi bentuk perkalian. Jadinya log X dikali 2. Ini sifat penjumlahan dia jadi perkalian sama dengan 0. Nah kita lihat di sini log. Nah ini kita tukar posisinya ya, soalnya kita memanfaatkan sifatnya lagi sebentar. Ini 2 kali log X sama dengan, nah kita 0 ini log berapa? 0 ini adalah log 1. Oke, sehingga dalam soal, nah ini bisa dibawa, ini bentuknya log. Nah ini sesuai sifat logaritma, 2 ini bisa dijadikan pangkat di sini dia. Oke, jadinya log X kuadrat, oke, sama dengan log 1. Nah dari sini ini log udah sama, berarti log X kuadrat nilainya sama dengan kok log di sini. Jadi log ini berarti nilai ini sama dengan 1. Nilainya ini sama dengan 1. Jadi log X kuadrat nilainya sama dengan 1, itu adalah log 10. Sehingga X kuadrat di sini nilainya sama dengan 10. Jadi X-nya sama dengan akar plus minus akar 10. Jadi kita pakai aja nilai X-nya adalah akar 10. Jadi kalau minus akar 10 dia tidak memenuhi, karena tidak mungkin nilai log X-nya itu negatif. Jelas ya teman-teman. Jadi jawabannya di sini adalah opsi E. Lanjut ke soal nomor 6. Oke. Nah, jika 1 ditambah setengah tambah 1/3 tambah 1/4 tambah 1/5 tambah dan seterusnya sama dengan A, maka ditanyakan nilai dari 1/3 tambah 1/5 tambah 1/7 tambah 1/9 tambah dan seterusnya. Itu berapa? Nah, kalau melihat dari sini ini kan bentuk ganjilnya ya. Jadi kita buat dulu soalnya, kita tulis dulu ya. Jadi dalam soal ini 1 ditambah 1/2 tambah 1/3 tambah 1/4 tambah 1/5
tambah dan seterusnya. Ini nilainya dimisalin sama dengan A sesuai soal. Jadi yang ditanyakan di soal itu adalah ini bentuk-bentuk ganjilnya ya. Bentuk-bentuk ganjil. Nah, ada hubungannya. Nah, ini kita pakai aja karena ini bentuk ganjil. Jadi biar bisa membedakan mana bentuk ganjil, mana bentuk genap. Oke, jadi kita kumpulkan dulu sesuai di soal ya. Berarti 1 ditambah 1/3 tambah bentuk-bentuk ganjil kan kita kumpulin 1/5 tambah 1/7 tambah 1/9 dan seterusnya. Nah, ini nilainya sama dengan A. Nah, ini yang genap-genap kita bawa ke ruas kanan. Jadi tinggal dikurang 1/2 dikurang 1/4 kurang 1/6 kurang dan seterusnya. Oke, jelas ya. Jadi yang ditanyakan di dalam soal itu adalah yang bentuk ini. Nah, jadi bentuk yang ditanyakan dalam soal adalah bentuk ini. Bentuk ini. Oke, jadi kita buat aja ulang 1 ditambah 1/3 tambah 1/5 tambah 1/7 dan seterusnya. Ini nilainya sama dengan A. Nah, ini kita keluarkan ya. Jadi kita ini ada 2, 4, 6. Ini genap-genap kita keluarkan setengah. Jadi negatif setengah kita keluarin. Jadi buka kurung sehingga menjadi di sini 1 ditambah 1/4 keluar setengah jadi 1/2. 1/6 keluar setengah jadi 1/3. 1/8 keluar setengah jadi 1/4 dan seterusnya. Oke. Jadi di sini 1 ditambah 1/3 tambah 1/5 tambah 1/7 tambah dan seterusnya. Ini nilainya sama dengan A dikurang setengah. Ini sesuai dalam soal ya. Kembali lagi ke dalam soal. Nah, 1 tambah setengah tambah 1/3 itu nilainya sama dengan A. Oke, jadi udah ketemu jawabannya. 1/3 tambah 1/5 tambah 1/7 tambah 1/9 dan seterusnya. Ini nilainya sama dengan A kurang 1/2A kurang 1. Ini 1 yang kiri bawa ke kanan. Sehingga A kurang setengah A adalah setengah A dikurang 1. Jadi jawabannya adalah setengah A kurang 1 opsi C. Nah, jelas ya teman-teman. Nah, ini soal nomor 7. Nah, soalnya adalah sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 20 km. Kemudian kapal melanjutkan perjalanan dengan arah 30 derajat. Ini dari arah awal ya, sejauh 50 km. Jarak kapal terhadap posisi saat kapal berangkat adalah berapa kilometer? Jadi kita ilustrasikan dulu. Kapalnya berangkat dari posisi, nah ini anggap kita posisi titik A. Dia menuju ke titik B. Dia ke arah timur. Jadi dia bergerak ke sini. Ini titik B sudah menempuh 20 km. Nah, selanjutnya kapal itu perjalanannya ke arah 30 derajat dari arah awal. Arah awalnya kan ke timur. Nah, ke timur. Ke sini arahnya. Jadi berarti dia naik dia. Jadi naik dia. Nah, seperti ini dia ke titik C. Nah, ini dia arahnya ini posisinya kita tarik ini ya. Nah, ini yang dimaksud 30 derajat. Jadi dia kemudian kapal melanjutkan perjalanan dengan arah 30 derajat dari arah awal ke barat, berarti dia naik sudutnya 30 derajat. Oke. Nah, ini sudah menempuh dia 50 km. Jadi di sini 50 km. Oke. Pertanyaannya adalah jarak kapal terhadap posisi saat kapal berangkat. Berarti yang ditanya di sini adalah ini. Jadi AC yang ditanya. Ini berapa? AC-nya berapa? Ini yang ditanya. Nah, kita ambil aja garis bantunya ke sini. Kita ambil garis bantu ke sini. Kita sebut aja di sini A, B, C, kita sebut titik D. Nah, ini siku-siku ini. Oke, masih ingat ini sudut 30, berarti di sini sudut 60.
Nah, perbandingan sudut ingat ya. Nah, kalau ini 50 berarti di sini di depan sudut 30 adalah setengah dari sisi miring, yaitu 25 km di sini. Oke, berarti di sini 25 akar 3. Ini perbandingan sudut-sudut istimewa. Oke. Dijelas ya. Nah, untuk mencari AC kita pakai aja Pitagoras. Nah, AC pakai Pitagoras. Jadi AC kuadrat sama dengan, nah yang ini 20 tambah 25 akar 3 kuadrat ditambah 25 kuadrat. Oke, AC kuadrat sama dengan, oke ini kita kuadratin aja ya, 400 ditambah, ini 2 kali 20 kali 25, yaitu 1000 akar 3 ditambah 25 akar 3 kuadrat, yaitu nilainya 1875. Oke, nah ini hasil kuadratnya. Tambah 25 kuadrat yaitu 625. Oke. Sehingga AC kuadrat sama dengan, nah ini 400, nih jumlahin angka 400 tambah 1875 tambah 625 itu adalah 2900 ditambah 1000 akar 3. Oke, AC-nya udah ketemu nih teman-teman. Akar 2900 ditambah 1000 akar 3. Oke, kita keluarin ya. Keluarin 100, keluarin biar bisa. Jadi akar yang ini adalah bisa keluarin 100 kali 29 tambah 10 akar 3. Oke, jadi ini udah bisa keluar dia. 100 dikeluarkan jadi 10 akar 29 ditambah 10 akar 3. Oke, di opsi yang benar adalah opsi A. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Nah, untuk video selanjutnya untuk soal berikutnya akan diupload di video berikutnya. Terima kasih.